Coach, saya mau tanya Coach, kalau saya mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu di 2 tempat atau lebih, apakah boleh Coach? Nah, ini pertanyaan yang sangat umum, banyak ditanyakan akhir-akhir ini kepada saya. Dan jawaban saya adalah bisa ya, bisa tidak. Kenapa begitu? Yuk kita bahas sekarang. Oke, jadi kita harus pahami dulu bahwa kita latihan bela diri itu berbeda dengan latihan-latihan yang lain gitu, oke? Kalau kita ngambil satu tempat latihan, let's say Anda latihan di bela diri yang lain, menurut saya bukan hal yang umum untuk Anda berpindah-pindah tempat latihan. Contoh, Anda latihan silat, Anda latihan karate, Anda latihan kungfu, Anda latihan taekwondo. Itu menurut saya dari pengalaman saya, karena sebelum saya latihan BJJ, saya latihan di banyak bela diri yang lain, sangat amat tidak umum Anda berlatih di 2 tempat atau lebih. Oke? Saya rasa itu hal yang sangat umum terjadi. Anda latihan karate di tempat A, bela diri karate A, Anda jarang sekali Anda akan berpindah latihan di 2 tempat karate yang lain. Atau Anda latihan di dojang taekwondo A, Anda latihan di dojang taekwondo B. Pada saat yang bersamaan, itu jarang sekali terjadi. Dan silat, Anda ikut perguruan A, kemudian Anda juga ikut perguruan B. Itu hal yang lebih jarang lagi terjadi. Kungfu juga demikian. Anda nonton di film kungfu, ada perguruan lain datang, itu ceritanya udah kayak mau wah fight. Yes, ya itu by nature. Oke. Sulit untuk mempertemukan 2 perguruan di satu kesempatan yang bersamaan. Ya. Muridnya A ya muridnya A, muridnya B, muridnya B ya kan, jangan ketemu. Kalau ketemu wah bisa berkelahi. Sebetulnya di Brazilian Jiu-Jitsu sendiri pada awalnya itu juga demikian. Tidak boleh ada yang namanya pindah-pindah aliran ya kan. Anda ikut di Carlson Gracie, Anda tidak boleh ikut di GFT misalkan. Anda ikut di Gracie Barra, Anda tidak boleh ikut di Alliance misalkan, dan sebagainya. Totally tidak boleh. Bahkan kalau di Brasil sampai ada istilah namanya creonte. Creonte itu orang yang pindah-pindah gym ya kan, pengkhianat. Kalau dalam arti katanya mereka, katanya sih pengkhianat artinya. Tetapi akhir-akhir ini banyak kali terjadi orang yang latihan di 2 gym, kadang-kadang di A, kadang datang di B, kadang di C. Ya itu yang terjadi sebetulnya ya kan, aneh. Kalau dibilang aneh enggak, ya aneh sih sebetulnya ya kan. Kenapa ya? Karena BJJ menurut saya adalah bela diri yang sangat amat ramah. Kok bisa ramah Coach ya? Iya. Anda mana pernah menemui ada bela diri lain yang namanya ada acara namanya open mat, ya kan? Kita bisa latihan bareng-bareng. Ayo diundang teman-temannya dari tempat-tempat yang lain, kalau mau datang ke tempat kita mau latihan bareng-bareng boleh. Atau hari Minggu mungkin pas ada waktu, nggak ada waktu kosong, tiba-tiba ngundang, yuk datang yuk kita latihan dari tempat latihan berbeda-beda. Itu hal yang nggak umum terjadi di tempat lain. Oke. BJJ juga kita membuat culture sepertinya kalau kita datang ke luar kota atau kita datang ke luar negeri ya kan, kita berkunjung di tempat di tempat latihan yang lain, itu sesuatu yang sangat oke, dan itu culture yang bagus menurut saya sebetulnya. Oke, karena saya sendiri kalau saya pergi ke luar kota atau saya ke luar negeri, hampir pasti saya akan berkunjung di tempat BJJ kalau ada. Oke, saya akan ke tempat BJJ, saya pernah ke Australia, saya pernah ke Singapura, ke Jakarta, ke Jogja, ke Solo, ke Semarang dan sebagainya. Mampir saya ikut latihan di tempat-tempat tertentu. Oke, tempat-tempat itulah tempat BJJ yang ada, yang dekat, jadwalnya memungkinkan saya ikut. Dan pada umumnya itu open. Jadi mereka sangat terbuka. Nah, ini yang akhirnya membuat kerancuan. Jadi seolah-olah kalau bisa bertamu ya berarti ikut latihan di 2 tempat atau lebih, itu juga oke-oke saja. Nah, di sini kalau kita melihat bagi dulu, kalau Anda ini sifatnya, Anda ini orang yang member, Anda ini hanya member, oke lah saya latihan, ya saya bisanya waktu, mungkin saya punya waktu di sini, kalau saya sempat datang ke sini, kalau saya sempat datang di sana ya. Sesekali ada orang yang seperti itu. Kalau Anda hanya member yang ya datang sekali-sekali dan sebagainya, tidak ada masalah saya rasa. Oke, apalagi Anda membayar ya kan, Anda bayar tempat latihan A, Anda bayar tempat latihan B, Anda bayar ya kan. Tetapi kalau Anda seorang yang mau serius belajar Brazilian Jiu-Jitsu, Anda harus mempelajari dan Anda harus memahami bahwa di tempat latihan BJJ meskipun mengajarkan hal yang sama, tetapi biasanya ada sistem-sistemnya yang berbeda. Urut-urutannya, mungkin cara latihannya, metode latihannya itu bisa berbeda. Oke. Dan penekanannya pun bisa berbeda. Ada tempat latihan yang fokusnya mungkin lebih ke teknik-teknik yang self defense, ada tempat latihan yang tekniknya lebih ke teknik yang lebih
advance mungkin, ada yang lebih suka di leg lock mungkin, ada yang suka di hal-hal yang lain dan yang lain. Oke. Jadi kalau Anda mau mempelajari bela diri, BJJ secara straight line, Anda lebih baik Anda mempunyai satu tempat latihan yang fokus. Oke, jadi Anda mempelajarinya secara teknikal, Anda mempelajari secara sistemnya juga, itu akan lebih membantu Anda untuk berkembang lebih cepat daripada Anda sporadis, ikut di sini, dan akhirnya sepertinya Anda punya banyak hal yang Anda kumpulkan tapi Anda seperti berjalan di tempat. Nah, ini hal yang harus dipahami dulu. Oke. Apalagi kalau Anda sudah mulai lebih serius lagi, Anda juga menjadi seorang kompetitor. Nah, ini akan lebih sulit lagi. Kalau menurut saya, kalau Anda orang yang belajar BJJ dan sudah mulai menjadi kompetitor, apalagi itu seharusnya Anda berada di satu tempat latihan saja. Why? Jadi gini ceritanya, kalau Anda latihan, misalkan Anda ikut di klub A, oke, Anda ikut di klub A, kemudian Anda di situ Anda menjadi seorang yang kompetitif juga, Anda jadi atlet, oke, tapi Anda juga ikut di tempat latihan di B. Status Anda ini sekarang kalau Anda compete, pertanyaannya, kalau Anda compete lah, Anda jadi seorang atlet, Anda mau bertanding ini sekarang mau mewakili klub A atau Anda mewakili klub B? Paham ya? Jadi Anda akan menjadi persoalan kan? Anda sekarang kalau Anda bertanding atas nama klub A, oke, Anda akan bertanding dengan teman-teman Anda yang dari klub B, ya kan? Jadi pada waktu Anda datang ke sana, Anda akan dianggap sebagai apa? Sebagai pesaing dong, ya kan? Kalau Anda sekarang latihan, apakah masuk akal nggak kalau Anda datang di tempat latihan Anda, nih, Anda punya klub BJJ atau Anda klub bela diri apapun, di sini ada orang dari tempat lain yang nanti Anda tahu kalau nanti waktu pertandingan bakal jadi lawan Anda, tiba-tiba datang latihan bersama-sama dengan Anda. Is that make sense? Masuk akal nggak hal seperti itu? Ya nggak masuk akal menurut saya, ya kan? Ataupun sebaliknya ya kan, kalau Anda mewakili klub B, ya, di klub A pun Anda akan diperlakukan hal yang sama. Akhirnya situasinya akan menjadi tidak kondusif. Nah, ini yang terjadi kadang-kadang. Dan Anda harus tahu diri, Anda harus pahami juga itu nature. Itu hal yang natural, kecuali Anda hanya ya saya cuma member yang latihan ya pokoknya asal-asal latihan ya, enggak compete ya, enggak yang berambisi gimana ya, saya sesempatnya lah saya datang ke sini ya, itu lain lagi ceritanya. Oke. Atau misalkan Anda member di satu klub BJJ misalkan di kota A, misalkan orang dari Jakarta, mungkin contoh ngambil gampang aja lah, dari Jakarta, dia dari Gresi Baha misalkan, dia terus pindah kerja ke Surabaya. Di Surabaya kebetulan belum ada namanya Gresi Baha. Terus dia datang ke Syaka. Kita terima nggak? Ya kita terima. Kenapa kalau kita terima? Ya karena dia nggak punya tempat latihan kalau nggak ke sini misalkan. Atau dia mungkin mampir ke CF Team atau mungkin ke tempat latihan yang lain. Oke, karena di Surabaya kebetulan memang nggak ada ya. Kalau memang tidak ada opsi lain, yang ada cuman yang ada apa yang ada ya, bukan satu lineage pun dengan kita ya apa boleh buat ya kan. Itu hal yang make sense, itu hal yang masuk akal untuk dilakukan, tidak ada yang melarang hal tersebut. Itu terjadi nggak di Syaka? Ada, tetapi lain ceritanya ya kan. Jadi saya punya murid yang dari Jepang ya kan, dia dari klub aslinya di Jepang, nggak ada perwakilannya di Indonesia, nggak ada, apalagi di kota Surabaya ya. Dia latihan di tempat kita di Syaka ya, saya terima dengan baik-baik saja ya kan. Ya silakan latihan, dia latihan as usual ya kan, meskipun secara membernya dia tetap dia sebagai orang yang berlatih dari klub asalnya dia di Jepang, dia mewakili klub asalnya dia di Jepang, and this okay. Jadi Anda harus pahami, akan berbeda lagi ceritanya kita belajar bela diri. Makanya saya mengatakan kan ada hal poin yang namanya loyalty. Kalau Anda berlatih di sini ya semestinya Anda represent tempat Anda berlatih ya kan? Kalau Anda berlatih di dua tempat ya kan, dan itu akan jadi masalah. Kayak Anda sekolah misalkan, ini kalau contohnya nih, anak saya sekolah di satu SD di Gloria, kepada di SD Gloria. Kemudian dia kalau ngambil double misalkan, dia juga ikut di SD misalkan di Citahati misalkan. Terus dia waktu ada pertandingan sepak bola misalkan, dia mewakili mana sekarang? Bisa nggak dia mewakili dua-dua? Nggak bisa, dia harus memilih salah satu, dan itu pasti ada namanya conflict of interest. Nah, akan menimbulkan gesekan, nggak enakan sama temannya yang sana. Lu kan ikut di sana, kalau tanding kamu di sana, ngapain kamu latihan di sini? Nah, ini yang terjadi. Oke, jadi itu hal yang harus dipahami, harus dipertimbangkan juga.
Lain kalau Anda ini membel seperti ikut gym apa? Gym fitness misalkan. Kalau gym fitness coach, kenapa kok boleh ikut banyak? Ya kan? Ya itu lain lagi ceritanya. Saya dulu juga sebelum BJJ saya banyak aktif di fitness. Saya punya beberapa membership fitness ya kan. Kenapa? Setelah saya selesai di sini 3 bulan paketnya habis, saya pindah. Kenapa? Bosen. Nah, setelah itu saya pindah lagi. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena by nature yang namanya gym fitness itu Anda hanya pakai alat. Anda hanya pinjam tempat, Anda pakai alat. Itu lain lagi. Ada latihan di sini bench press, ada latihan, bosen alatnya gini-gini, saya pindah ke sana, ada yang mesin, mungkin lebih enak dan sebagainya. Anda pinjam alat, Anda pinjam tempat. Berbeda dengan Anda berlatih bela diri, Anda itu mempelajari by sistemnya, Anda mempelajari culture-nya bagaimana, Anda berlatih dengan orang per orangan, ada kontak fisiknya dan sebagainya. Itu nggak bisa Anda tiba-tiba Anda lompat-lompat ya kan? Dan lagi kalau Anda mau misalkan Anda mau naik sabuk dan sebagainya, Anda ada prioritas poin-poin yang dituntut di perguruan A, misalkan dia mau minta poinnya adalah A, B, C, D, E ya kan, ada kurikulum setnya di situ. Di tempat latihan B ada kurikulum setnya lagi, di tempat C ada kurikulum setnya lagi. Kalau Anda latihannya sporadis di sini, Anda akan semakin sulit untuk memenuhi kriteria dari masing-masing. Terus pada akhirnya Anda mau naik beltnya, Anda mau ngambil beltnya dari yang mana coba? Dari A, dari B, atau dari C, atau mana yang ngasih paling cepat? Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya harus Anda pikirkan, Anda harus pertimbangkan dari awal kalau memang Anda ingin mempelajari yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu secara jangka panjang, guys. Oke. Kalau Anda punya pendapat yang lain dari apa yang nanti saya jelaskan tadi, coba Anda sebutkan aja di kolom di bawah ya kan. Saya yakin Anda dari teman-teman Brazilian Jiu-Jitsu Anda punya pandangan sendiri. Kalau yang namanya latihan BJJ di 2 tempat atau lebih itu oke atau enggak. Ataupun Anda dari bela diri yang lain, menurut Anda oke enggak sih sebetulnya latihan bela diri dari berbagai macam tempat latihan. Oke. Dan sekali lagi saya tambahin sedikit ya kan. Ini lain ceritanya, ini sama-sama di satu aliran yang sama ya. Berbeda dengan kalau Anda ikut karate, kemudian Anda berlatih BJJ, atau Anda berlatih judo, kemudian Anda berlatih BJJ. Menurut saya itu nggak ada masalah sama sekali, karena itu udah 2 hal yang berbeda. Oke. Tapi kalau Anda misalkan karate di tempat A, ada latihan karate di tempat B, ada taekwondo di tempat A, ada taekwondo di tempat B, ada latihan silat di tempat A dan silat juga di tempat yang B. Make sense nggak menurut Anda? Dan kebijakan kalau di tempat Anda masing-masing kira-kira bagaimana, guys? Yuk kita bahas di kolom komentar di bawah. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Us!